Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salviana dengan NIM akhir 004. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang operasi direktori dan file pada PHP pada tugas yang keempat. Materi ini membahas bagaimana PHP dapat digunakan untuk mengelola folder atau direktori serta mengelola file seperti membaca, menulis, menyimpan, dan menghapus file pada server. Materi ini penting dipelajari karena hampir semua aplikasi web membutuhkan pengelolaan file, misalnya untuk upload gambar, menyimpan data sederhana, maupun membaca data dari file. Untuk slide selanjutnya, ini ada pengantar dalam pengembangan aplikasi web. PHP tidak hanya digunakan untuk mengelola data dari database, tetapi juga dapat digunakan untuk mengelola file dan direktori pada server. Operasi file dan direktori sangat penting karena memungkinkan aplikasi untuk menyimpan data secara langsung ke dalam file, mengelola folder penyimpanan, membaca dan proses file, serta membuat sistem upload dan download. Contohnya seperti pada website sekolah, media sosial, atau e-commerce yang membutuhkan penyimpanan file gambar dan dokumen. Dengan adanya fitur ini, aplikasi web menjadi lebih fleksibel, dinamis, dan lebih mudah dalam pengelolaan data. Selanjutnya ada pengertian direktori. Direktori adalah folder atau tempat penyimpanan yang digunakan untuk mengelolakan file agar lebih teratur. Dalam sistem komputer, direktori memiliki beberapa fungsi penting, yaitu menyimpan file, mengatur struktur penyimpanan, dan mempermudah pencarian data. Dengan adanya direktori, file-file dapat disusun berdasarkan kategori sehingga tidak berantakan. Contoh direktori dalam website misalnya folder gambar, folder upload file, dan folder penyimpanan dokumen. Selanjutnya ada operasi direktori di PHP. PHP menyediakan berbagai fungsi untuk mengelola direktori atau folder pada server. Beberapa operasi yang dapat dilakukan antara lain membuat direktori, menghapus direktori, membuka direktori, membaca isi direktori, dan mengecek keberadaan direktori. Fungsi-fungsi ini sangat membantu developer dalam mengatur file aplikasi agar lebih rapi dan terstruktur. Dengan pengelolaan direktori yang baik, aplikasi akan lebih mudah dikembangkan dan dipelihara. Selanjutnya ada membuat direktori. Fungsi mkdir digunakan untuk membuat direktori atau folder baru. Dengan fungsi ini, kita dapat membuat folder penyimpanan file dan menyusun struktur folder aplikasi sesuai kebutuhan. Contohnya, membuat folder bernama uploads untuk menyimpan file yang diupload oleh user. Fungsi ini sering digunakan pada aplikasi web yang memiliki fitur upload file seperti upload foto profil, tugas, dokumen, atau video. Dengan adanya folder khusus, file dapat tersimpan lebih rapi dan mudah dikelola. Selanjutnya ada menghapus direktori. Fungsi rmdir digunakan untuk menghapus direktori atau folder. Namun ada syarat penting, yaitu direktori harus dalam keadaan kosong dan tidak boleh ada file di dalamnya. Jika masih terdapat file, maka folder tidak dapat dihapus. Fungsi ini biasanya digunakan untuk membersihkan folder yang sudah tidak dipakai agar penyimpanan server tetap rapi dan efisien. Selanjutnya ada membaca direktori. Untuk membaca isi suatu direktori di PHP digunakan beberapa fungsi yang saling berkaitan, yaitu yang pertama opendir untuk membuka direktori, kemudian ada readdir digunakan untuk membaca isi direktori satu persatu, dan closedir digunakan untuk menutup direktori setelah selesai digunakan. Dengan kombinasi fungsi tersebut, kita dapat menampilkan daftar file dalam folder, melihat struktur isi folder, dan mengelola file berdasarkan isi direktori. Fitur ini sangat berguna dalam aplikasi yang menampilkan banyak file secara otomatis.
Untuk slide selanjutnya ada check directory. Ada fungsi is_dir digunakan untuk mengecek apakah suatu path merupakan direktori atau bukan. Fungsi ini sangat penting untuk mencegah error dalam program. Dengan fungsi ini, program dapat memastikan folder benar-benar ada, menghindari kesalahan dalam membuka file atau folder, dan membantu validasi sebelum proses dijalankan. Contoh penggunaannya dalam kehidupan nyata yaitu mengecek folder upload sebelum menyimpan file dari user. Kesimpulan untuk direktori itu dapat disimpulkan bahwa PHP menyediakan berbagai fungsi untuk mengelola direktori. Operasi yang dapat dilakukan meliputi membuat direktori baru, menghapus direktori, membaca isi direktori, dan mengecek keberadaan direktori. Dengan fitur-fitur tersebut, pengelolaan file dalam aplikasi menjadi lebih terstruktur, rapi, dan efisien. File selanjutnya ada file. Pengertian file. File adalah media penyimpanan data yang berisi berbagai jenis informasi. Contohnya, file teks seperti TXT, gambar seperti JPG dan PNG, serta dokumen seperti PDF dan dokumen. Dalam PHP, file digunakan untuk menyimpan data sementara, menyimpan log aktivitas, dan membaca data dari luar sistem. Penggunaan file sangat penting, terutama saat aplikasi tidak menggunakan database. Slide selanjutnya ada operasi file di PHP. PHP menyediakan berbagai fungsi untuk melakukan manipulasi file. Beberapa operasi utama yang dapat dilakukan yaitu membuka file, membaca isi file, menulis data ke file, menambahkan isi file, dan menghapus file. Operasi ini banyak digunakan pada sistem login sederhana, penyimpanan data teks, dan login aktivitas user. Selanjutnya ada membuka file. Fungsi open digunakan untuk membuka file sebelum diproses lebih lanjut. Dalam penggunaannya kita harus menentukan mode akses file. Contohnya R untuk membaca file, W untuk menulis file dan menghapus isi lama, dan A untuk menambah data tanpa menghapus isi sebelumnya. Pemilih mode sangat penting karena akan mempengaruhi isi file yang sedang digunakan. Selanjutnya ada membaca file. Fungsi fread digunakan untuk membaca isi file yang sudah dibuka sebelumnya. Dengan fungsi ini kita dapat menampilkan isi file ke browser, mengambil data untuk diproses, dan menggunakan data sebagai input program. Biasanya fungsi ini digunakan untuk membaca data teks atau membaca konfigurasi sistem. Yang selanjutnya ada menulis file. Fungsi fwrite digunakan untuk menulis data ke dalam file. Fungsi ini memiliki beberapa kegunaan seperti membuat file baru jika belum ada, mengisi atau mengganti isi file, dan menyimpan data dari input user. Contoh penggunaannya yaitu menyimpan hasil input form atau menyimpan catatan sederhana. Selanjutnya ada menambahkan isi file. Mode append atau E digunakan untuk menambah data ke dalam file tanpa menghapus isi sebelumnya. Keuntungannya menggunakan append ini, data lama tetap tersimpan, dapat menambah data secara bertahap, dan cocok digunakan untuk sistem loop aktivitas. Contohnya untuk menyimpan riwayat aktivitas user secara terus-menerus. Selanjutnya ada menutup file. Fungsi fclose itu digunakan untuk menutup file setelah selesai digunakan. Menutup file sangat penting karena menghemat penggunaan memori, menghindari konflik akses file, dan menjaga kestabilan program. Jika file ditutup, maka bisa menyebabkan error atau kebocoran resource pada program. Selanjutnya ada cara cepat membaca file. Selain menggunakan metode standar, PHP juga menyediakan cara yang lebih praktis yaitu file get content untuk membaca file secara langsung dan file put content untuk menulis file secara langsung. Keunggulannya lebih sederhana, kode lebih singkat, dan mudah dipahami oleh pemula. Selanjutnya ada cara cepat menulis file. Fungsi file put content merupakan cara paling sederhana untuk menulis data ke dalam file di PHP. Dengan fungsi ini, kita tidak perlu membuka dan menutup file secara manual seperti menggunakan open dan fclose. Keunggulannya yaitu
penulisan lebih singkat, lebih mudah dipahami, dan lebih praktis. Slide selanjutnya ada menghapus file. Fungsi unlink digunakan untuk menghapus file dari sistem. Saat fungsi ini dijalankan, file akan dihapus secara permanen dan tidak dapat dikembalikan. Yang dapat diperhatikan, pastikan file benar-benar ada, hindari kesalahan penulis nama file, dan gunakan dengan hati-hati karena bersifat permanen. Slide selanjutnya ada cek file. Fungsi file exit digunakan untuk mengecek apakah suatu file tersedia atau tidak. Dan ini penting karena mencegah error saat membaca file yang tidak ada, memastikan file tersedia sebelum diproses, dan membantu validasi data. Slide selanjutnya ada contoh kasus sederhana. Pada contoh ini PHP digunakan untuk menyimpan dan membaca data menggunakan file. Pada contoh pertama, data berupa nama disimpan ke dalam file sebagai media penyimpanan sederhana. Kemudian pada contoh yang kedua, data yang sudah disimpan dibaca kembali lalu ditampilkan ke layar. Contoh ini menunjukkan proses data, bagaimana data dapat disimpan dan diambil kembali tanpa menggunakan database. Ini ada kode programnya di sini. Ini untuk kode programnya dan ini untuk hasilnya. Ini contoh yang pertama, ini contoh yang kedua yang menampilkan. Untuk penjelasan alurnya, program ini digunakan untuk menyimpan dan menampilkan data menggunakan file di PHP. Pertama, user memasukkan data melalui form yang telah disediakan. Setelah itu, tombol simpan ditekan, data dikirim ke server menggunakan metode POST. Selanjutnya, PHP menerima data tersebut dan menyimpannya ke dalam file menggunakan fungsi file put content. Jika file belum ada, maka file akan dibuat secara otomatis. Jika file sudah ada, maka isi file akan diganti dengan data yang baru. Setelah data berhasil disimpan, PHP membaca kembali isi file menggunakan file gen content. Kemudian, data tersebut ditampilkan ke layar menggunakan perintah echo. Program ini menunjukkan bagaimana proses penyimpanan dan pembacaan data dapat dilakukan tanpa menggunakan database. Slide selanjutnya adalah kesimpulan file. Dari pembahasan yang telah kita lakukan dapat disimpulkan bahwa PHP memiliki kemampuan lengkap dalam mengelola file. Operasi yang dapat dilakukan meliputi membuat file, membaca file, menulis file, menambahkan isi file, dan menghapus file. Dengan fitur ini, aplikasi dapat berjalan tanpa harus selalu bergantung pada database. Sebagai penutup, operasi directory dan file merupakan bagian penting dari pemrograman PHP. Dengan memahami konsep ini, kita dapat mengelola data secara langsung melalui file, membuat sistem upload dan download, serta mengembangkan aplikasi web yang lebih fleksibel. Pemahaman ini menjadi dasar penting dalam mengembangkan aplikasi web yang lebih kompleks. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.